Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan eh, bersyukur ya untuk kebaikan dan penyertaan Yang Maha Kuasa. Oke, di sini kami akan sampaikan review saham ya, namun kami menyatakan terlebih dahulu dua pernyataan ya. Yang pertama adalah pernyataan disclaimer. Disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian pernyataan disclaimer. Jadi kami harapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research ya. Kenapa yang kami sampaikan bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan informasi yang kami ketahui. Pernyataan yang kedua adalah no conflict of interest. Bahwa sampai pada hari ini, tanggal 23 Mei 2023, kami tidak sedang memiliki saham yang kami review hari ini, kita sebut saja DSNG, ya, tidak sedang ada di dalam portofolio kami. Namun tidak tertutup kemungkinan di waktu-waktu berikutnya kami memiliki saham tersebut atau membeli saham tersebut. Oke, kita masuk ya ke dalam reviewnya. Di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com ya. Oke, yang pertama kita akan lihat dahulu profilnya ya. Profil saham yang akan kita review. PT Dharma Satya Nusantara Tbk dengan kode saham DSNG ya, kita akan baca berikutnya adalah untuk perusahaan ini adalah DSNG. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu berkualitas untuk ekspor. Seiring dengan perjalanan waktu, segmen usaha utama adalah perkebunan dan pabrik kelapa sawit dan industri produk kayu. Segmen usaha kelapa sawit sampai akhir tahun 2020, jumlah lahan tertanam mencapai 112.600 hektar. Terdiri dari perkebunan inti yang mencapai 84.600 hektar dan plasma mencapai 28.000 hektar. Persero juga memiliki 10 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas produksi total mencapai 570 ton per jam. Selain itu, DSNG juga memiliki kernel crushing plant yang mengolah palm kernel menjadi palm kernel oil atau PKO dengan kapasitas 400 ton per hari. Di industri kelapa sawit, produk yang dihasilkan adalah crude palm oil atau CPO, palm kernel atau PK, dan palm kernel oil atau PKO. Pada segmen usaha produk kayu, Perseroan memiliki pabrik pengolahan kayu yang berlokasi di Pingit, Jawa Tengah, dan Temanggung, Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan di industri produk kayu adalah panel dan engineered flooring. Oke, jadi BSNG ini core bisnisnya adalah pengolahan kayu untuk ekspor dan industri sawit ya, yakni perkebunan dan pabrik kelapa sawit ya. Adapun alamatnya ada di Sabta Mulia Center, Jalan Rawa Gelam 5, Kapling QR garing 3B, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta 13930 ya. Untuk data lengkapnya dapat dilihat di Stockbit
stockbit.com ataupun website perusahaan. Oke, kita lihat dahulu secara perusahaannya sendiri dari tahun ke tahun ya, laba bersihnya ya, kita lihat saja langsung laba bersihnya ya, karena waktu yang terbatas. Oke, kalau kita lihat kuartal terakhir 2023 ya, atau kuartal pertama ya, Januari, Februari, Maret ya, periode Januari, Februari, Maret. Kita lihat ya, kalau di sini dimulai dari Q1 2018 sampai Q1 2023 ya. Jadi ada 6 tahun ya, yang perbandingkan kuartal 1 ya, setiap tahunnya. Oke, kalau kita lihat ya, ternyata DSNG ini laba bersihnya naik ya, naik dari 52 miliar sampai di Q1 2023 215 miliar. Ya, jadi naik juga dari kuartal tahun lalu ya, kuartal 1 tahun lalu 2022 sebesar 209 miliar ya. Oke, jadi laba bersihnya naik. Sekarang eh, kita akan lihat corporate action-nya untuk melihat apakah ada terdekat pembagian dividennya ya. Oke, ternyata eh, dividen terakhir dibagikan ex-date-nya 9 Mei 2022 ya, tahun lalu ya. Tahun lalu 10 Mei 2000, ex-date-nya 9 Mei 2022 ya. Jadi artinya tahun ini belum kelihatan ya apakah ada pembagian dividen karena RUPS-nya juga belum tercantum ya, belum diagendakan ya. Oke, sekarang kita lihat perbandingan ya dengan perusahaan lainnya. DSNG ini di Stockbit dibandingkan dengan ULTJ, CPR dan Cebut. Menurut kami kurang apple to apple ya, karena DSNG ini adalah eh, bisnisnya di industri sawit ya dan juga kayu ya. Oke, jadi kurang cocok. Kami ganti ya di industri perkebunan sawit atau di industri sawit dan mungkin ada alternatifnya yang lainnya. Yang pertama kami mau masukkan kayu ya, PT Darmi Bersaudara. Kalau ini murni kayu ya. Karena sebelumnya DSNG ini adalah awalnya industri kayu ya. Kita coba masukkan ya yang benar-benar kayu. PT Darmi Bersaudara, kita cabut CPRO. Kemudian kami masukkan SGRO ya. SGRO ini juga apa outputnya adalah produk produk hutan ya, selain dia di industri sawit. Selanjutnya kami masukkan Jawa ya, di mana dia selain industri sawit dia juga ada perkebunan karet, kopi dan coklat ya. Ini disebut kita ganti jadi Jawa. Mengenai profil-profil dari kompetitor ini dilihat di Stockbit ya. Oke, ini adalah perbandingan terhadap
eh, company atau emiten lain ya yang mirip usahanya atau bisnisnya dengan DSNG. Oke, yakni DSNG, Kayu, SGRO, dan Jawa. Ya, pertama kita lihat dulu current price earning ratio-nya atau PER yang disetahunkan dan yang 12 bulan terakhir ya. DSNG ada di 7,07 untuk disetahunkan dan 4,97 yang untuk 12 bulan terakhir ya. Di sini DSNG masih paling murah ya, sedangkan Jawa minus ya. Kemudian kita lihat PBV-nya ya, current price to book value ya. DSNG itu 0,73 kali ya. Jadi eh, lebih murah sedikit dibanding SGRO ya. Jadi artinya DSNG secara PER dan PBV termasuk murah ya dibanding saingannya. Kemudian kita lihat net profit margin kuartal terakhir. DSNG NPM-nya 10,34% ya, jauh mengungguli yang lain ya. Jawa sendiri minus ya, SGRO 5,44% ya. Kemudian kita lihat return on equity ya. Return on equity DSNG sedikit kalah dengan SGRO ya. DSNG 14,74, SGRO 16,96 ya. Kemudian kita lihat ya dividen ya. DSNG eh, tahun lalu membagikan dividen ya. Jadi melihat laporan keuangannya ya seharusnya dengan asumsi ceteris paribus tahun ini DSNG akan membagikan dividen juga ya, karena dividen hanya dihasilkan jika untung ya, karena diambil dari keuntungan ya. Namun kalau perusahaan untung juga tidak wajib ya membagikan dividen. Jadi semuanya tergantung kepada hasil RUPS ya. Jadi asumsi akan ada pembagian dividen ya untuk DSNG karena tahun kemarin membagikan dividen dan labanya juga naik ya. Kemudian kita masuk ke cash from operation ya. Apakah DSNG ini bisa menghasilkan cash dari operasionalnya saja ya, tanpa investing dan financing ya. Sini kita lihat bahwa DSNG menghasilkan kas sebesar 1,6 triliun lebih ya, mengungguli yang lainnya. Jadi kami menyimpulkan untuk beberapa highlight kami sorot, DSNG ini termasuk kuat secara fundamental ya. Karena indikator-indikatornya menunjukkan eh, sisi positif ya atau fundamental yang kuat. Sekarang kita masuk ke teknikalnya ya. Oke, di sini kami menggunakan indikator volume, linear regresi, zigzag, moving average, MA5 ya. Oke. Namun di sini kami tidak menjelaskan ya masing-masing indikator, hanya gambaran singkatnya atau mungkin kesimpulannya ya bahasanya ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya dengan kanal regresi, DSNG ini terakhir tembus ya, tembus garis bawah dari kanal regresi ya, biasanya dia akan naik ya, dan dia sudah naik
Selanjutnya dia tembus yang kedua ya. Namun terlihat ya di sini bahwa ada candle hijau ya, mulai menunjukkan memantul ya. Jadi kami di sini melihat bahwa DSNG ini dapat dibeli ya, dengan prediksi akan naik ya, akan naik eh, karena di sini dia ada naik sebenarnya ya, uptrend ya misalnya ya. Jadi area belinya ya dapat dilakukan ya jika harga BSNG ini masih di atas 565 ya, di atas 565 ya. Artinya eh, selama harga DSNG ini masih di atas 565, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya dengan manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian jika harga tembus di bawah 565. Adapun target harga yang diharapkan di harga 600 ya, 600 sampai 635 ya, 600 sampai 635 ya. Perlu diperhatikan risk reward dan manajemen cash Anda ya untuk invest ataupun trading ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton, berikan like dan subscribe, akan berbagi kepada yang lain. Terima kasih banyak. Mohon tetap dukung kami dengan menonton, berikan like dan subscribe, bahkan berbagi kepada yang lain. Karena berbagi hal yang positif adalah baik. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.